Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali pada mata pelajaran Mekanika Teknik. Untuk pertemuan kali ini sesuai dengan janji Ibu Guru pada pertemuan minggu lalu, untuk kali ini akan Bu Guru bahas mengenai contoh soal titik berat bidang datar dengan cara grafis atau dengan cara penggambaran. Untuk itu, sebelum akan Ibu Guru jelaskan lebih lanjut, silahkan sebelumnya anak-anak untuk siapkan buku tulis khusus mapel Mekanika Teknik, pensil, penghapus, penggaris atau mistar, dan ballpoint. Contoh soal 1. Tentukan titik berat bidang datar pada bangun tersebut. Di sini tertuliskan skala gaya 1:100, skala jarak 1:10. Kemudian di sini ada 3 bangun yang sudah dijadikan atau menjadi satu bangun. Bangun yang pertama adalah persegi panjang arah tegak, yang kedua persegi panjang arah mendatar, dan yang ketiga adalah bangun trapesium. Ya. Kemudian di sini ukuran yang Ibu Guru gunakan adalah dalam bentuk puluhan, 30, 10, dan seterusnya. Kalian nanti di sini tambahkan dengan skala gambar. Kalian tulis di sini skala gambar 1:10, tambahkan skala gambar 1:10. Berarti untuk penggambaran di sini 30 cm itu dibagikan dengan skala gambar nanti 10 cm atau 1:10 adalah menjadi 3 cm. Kemudian di sini 1 cm ya. Di sini tertuliskan 10 cm, ini berarti 1 cm. Ini dibagi menjadi 1 cm, 1 cm, 1 cm, totalnya adalah 3 cm. Ini 4 cm. Dan untuk trapesium ini, panjangnya ini adalah 3 cm. Untuk panjang yang ini adalah 1,5 cm. Dan di sini 30, ini adalah bukan ukuran garis yang miring, tapi ini adalah tinggi dari bangun trapesium, tinggi dari bangun yang trapesium, bukan yang miring ya, tapi yang tingginya berarti yang tegak lurus itu nanti ya adalah 3 cm. Kemudian setelah kalian buat ketiga bangun ini, kalian coba cek kembali, kalian ukur dari ujung sampai ke ujung, totalnya adalah berapa. Harusnya ketemunya di sini adalah 80 cm atau 8 cm. Ya, di sini dari ujung ke ujung itu adalah 8 cm. Nanti kalian setelah menggambar ketiga bangun ini, kalian ukur kembali, harus panjangnya atau soalnya harus benar, yaitu sepanjang 80 cm atau 8 cm. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus tarik garis diagonal per masing-masing dari bangun. Untuk persegi panjang ini kalian tarik dari ujung ke ujung. Untuk penentuan titik beratnya, ditemukan titiknya di sini, titik beratnya. Untuk bangun yang pertama kalian beri simbol 1, titiknya di sini untuk titik beratnya untuk bangun yang pertama. Untuk bangun yang kedua kalian tarik garis ya. Titiknya adalah di sini, kalian beri simbol bangun yang kedua. Untuk bangun trapesium ini anak-anak, nanti kalian bagi menjadi 2 bangun di sini, ada 2 bangun segitiga. Yang perlu kalian pertama lakukan adalah kalian ukur. Di sini panjang yang ini adalah 30 cm, berarti yang sudah dibagi skala menjadi 3 cm. Kalian ukur titik tengahnya di sini, berarti di sini karena panjangnya adalah 3 cm, di sini dari ujung atas sampai ke titik tengah 1,5 cm, sampai titik bawah 1,5 cm. Titik tengahnya adalah di sini, kalian tarik garis ke ujung. Kemudian bawa ke bawah, ujung ke bawah. Kemudian kalian tarik ke titik tengah dari ukuran yang 15 cm atau 1,5 cm, berarti dari ujung atas sampai ke tengah ini adalah 0,75. Untuk yang ke bawah ini 0,75, titik tengahnya di sini kalian satukan. Ya. Yang selanjutnya, di sini ada garis strip-strip dan simbol 3, simbol 4. Ya. Berarti ada bangun ketiga dan bangun keempat. Ini bangun 1, bangun 2, bangun 3, bangun 4. Berarti ini bukan bangun trapesium lagi, tapi sudah dibagi menjadi 2 bangun segitiga. Oke, 2 bangun segitiga. Untuk penarikan garis ininya diperhatikan, ini adalah untuk menentukan titik beratnya.
Dari mana? Nanti kalian bagi tingginya ini kan, tinggi dari bangun trapesium ini atau panjangnya yang ini, bukan panjang yang arah miring ya, untuk yang ukuran 30 cm atau 3 cm nya bukan yang miring, tapi yang mendatar itu nanti lurus. Kalian bagi menjadi 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kemudian kalian tinggal tarik garis ke bawah menyesuaikan. Ini garisnya garis lurus nanti ya, yang strip-strip ini bukan garis miring hasil akhirnya. Ini tetap menjadi garis lurus, strip-strip. Untuk bangun yang ketiga, ini segitiganya adalah ini nih ya. Segitiganya adalah ini ya, diperhatikan. Ini adalah segitiganya untuk bangun yang ketiga. Tadi pertemuan antara garis strip dengan garis yang sudah kalian bagi diagonalnya, titiknya adalah di sini. Ya, ini untuk titik berat dari bangun segitiga yang bangun yang ketiga. Kemudian untuk bangun yang keempat, ini adalah segitiganya yang ini ya. Ini segitiganya. Ini segitiganya. Garis strip-stripnya itu kan ini ya. Dihubungkan ya, bertemu dengan titik yang garis diagonal ini tadi membagi. Ketemu di titik sini, kalian beri simbol 4 Romawi. Berarti ada 1, bangun 1, bangun 2, bangun 3, dan bangun 4. Oke. Selanjutnya, di situ ada garis F1. Untuk garis F1 ya, didapatkan dari perhitungan luas. Ya, F itu adalah gayanya ya. Perhitungan luasnya dari bangun 1 berarti 30 kali 10. 30 kali 10 300 dikalikan dengan skala gaya. F itu kan gaya. Skala gayanya 100. Tadi 300 dibagikan dengan 100 berarti 3 cm. Kalian tentukan dari titik tengahnya ini atau titik beratnya dari bangun 1 sampai ke bawah, kalian tarik sepanjang 3 cm. Kalian beri panah dan beri simbol F1. Kemudian untuk bangun yang kedua, kalian hitung dulu luasannya, berarti 4 cm untuk panjang kali lebar dikalikan dengan 10 cm. 40 kali 10 100, kalian bagikan dengan skala gayanya yaitu 100. Berarti dari titik tengah ini sampai ke bawah itu adalah 400. Udah dibagikan dengan skala berarti 4 cm dari titik tengah sampai ke bawah, kalian beri panah dan beri simbol F2 sepanjang 4 cm. Untuk bangun yang ketiga, ini ya, segitiga ini. Bangun yang ketiga adalah bangun segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Ya. Berarti setengah kali alasnya itu tadi adalah 30 cm kali tingginya. Tinggi dari bangun jajar genjang. Bangun dari trapesium, Bangun dari trapesium tingginya adalah 3 cm. Setengah kali 30 kali 30. 450 kalian bagi menjadi skala gayanya 100, berarti menjadi 4,5 cm dari titik ini ya. Dari titik pertemuan strip-strip itu tadi menuju ke bawah, kalian tarik garis 4,5 cm. Kalian beri panah dan F3, beri simbol F3. Untuk bangun yang keempat itu adalah bangun segitiga. Bangun yang keempat itu adalah bangun segitiga. Untuk titiknya adalah titik tadi di sini sudah bertemu. Kalian hitung dulu untuk luasan dari bangun segitiga atau bangun yang keempat ini. Berarti setengah kali alasnya itu 15 kali tingginya. Tingginya berarti yang tadi ini ya, tinggi trapesium adalah 3 cm atau 30 cm. Setengah kali 15 kali 30 ya, setengah kali 15 kali 30 ya, dibagikan dengan skala gaya. Berarti 225 dibagi 100 2,25 cm. Kalian garis tarik ke bawah sepanjang 2,25 cm. Kalian beri panah dan beri simbol F4. Selanjutnya anak-anak, kalian tarik garis F1, F2, F3, F4, ukurannya harus sama berdasarkan perhitungan luasan dan dibagi skala gaya. Kalian tarik garis ke samping buku kalian ya. Kalian tarik garis F1, F2, ukurannya sama, tidak boleh berubah. Kemudian F3 dan F4. F1 sampai panah ini, F2 sampai panah,
F3, F4. Nah, di sini anak-anak ada garis sumbu, ini adalah namanya garis sumbu, beri simbol 1 berarti garis sumbu yang pertama. Untuk penentuan titiknya ini yang Bu Guru tentukan kursornya ini, penentuan titiknya ini itu bebas, bisa lebih dekat atau bisa lebih jauh, bebas, tidak ada ukuran atau jaraknya ke garis F ini tadi. Kalian beri titik di sini sembarang, kemudian kalian tarik garis sumbu ke ujung, ini beri simbol 1, ini 2, 3, 4, 5, dan beri simbol O ya. Nah, untuk garis sumbu itu tadi kalian tarik garis menuju F1 sampai bertemu atau memotong di garis F1. Untuk penarikan garis ini itu seharusnya adalah menggunakan 2 penggaris segitiga. Nanti akan Bu Guru berikan contoh videonya untuk penarikannya. Jadi 2 tangan kalian memegang 2 penggaris dan 1 pensil. Ya, itu kalian tarik garis, panjangnya itu bebas ya, panjang ini bebas yang ini. Ya, atau dibuat sama ya boleh. Itu nanti yang penting untuk sudut kemiringannya ini harus sama, makanya menggunakan 2 penggaris segitiga. Ini kalian tarik garis sampai memotong di garis F1. Ini adalah untuk perletakan garis sumbu yang kedua ya. Garis sumbu yang kedua kalian tarik dari sini ya. Ini kalian beri simbol F2. Ini kan tidak cukup untuk F2 untuk memotong di garis F2, ini kalian perpanjang aja. Kalian perpanjang sampai memotong ke garis sumbu yang kedua, bertemu di titik ini. Ini adalah untuk penempatan garis sumbu yang ketiga ini ya. Ini kalian tarik garis sumbu ketiga ini, kalian tarik garis ya, memotong di sini, kalian beri tanda F3. Kalian beri tanda sumbu yang ketiga. Kemudian F3-nya ini kalian perpanjang kembali ya sampai memotong ke garis sumbu yang ketiga ini. Perpanjang bertemu di titik sini ya. Kemudian ini adalah untuk pertemuan garis sumbu yang keempat di titik ini ya. Di titik ini perpanjangan dari F3 dan garis sumbu ketiga. Ini adalah untuk perletakan garis sumbu yang keempat. Kalian letakkan di sini ya. Kemudian garis sumbu yang kelima, Bu Guru ulangi lagi. Untuk F4, garis F4 ini sudah bertemu ya, secara otomatis sudah bertemu dengan garis sumbu yang keempat, bertemu dengan garis F4 ini, bertemu di sini. Ini adalah untuk perletakan garis sumbu yang kelima ya. Kalian tarik garis ke bawah dan di sini ada pertemuan. Kalau kalian perhatikan di sini ada pertemuan garis sumbu yang nomor 1 dan pertemuan garis sumbu yang nomor 5. 1, 5 bertemu di titik ini, kalian bawa ke atas. Ini sampai di tengah-tengah ya, tengah-tengah ini titik tengah dari bangun yang kedua ya. Di sini kalian ukur, tinggal kalian ukur dari luar sampai dengan titik atau simbol Z. Titik beratnya dari ketiga bangun ini atau simbol Z-nya itu berapa, ukur jaraknya ya. Kalau di sini kan kelihatan 40 cm, itu hanya sampai sini, berarti ini bertambah menjadi 1 cm. Kalian ukur dari luar sampai ke sini apakah benar 50 cm atau 5 cm ya. Itu berarti kalau misalkan ukurannya benar 5 cm, berarti kalian penarikan garisnya untuk penggambaran soalnya sudah benar ya. Anak-anak, demikian dari penjelasan Ibu. Silahkan nanti kalian catat di buku tulis kalian masing-masing. Metodenya sama seperti yang Bu Guru jelaskan tadi. Dan untuk pertemuan minggu depan akan Bu Guru berikan soal seperti ini, sistemnya, metodenya, hanya saja nanti akan dibedakan untuk ukurannya menyesuaikan dengan absen masing-masing anak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.